Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Buana Dwi Pangesti, NPM 19711013. Saya akan mempresentasikan materi berupa inovasi teknis dalam peningkatan produksi pertanian pada suatu komoditas tertentu dengan menggunakan pestisida nabati. Yang pertama yaitu pestisida alami terbagi menjadi dua, yaitu pestisida nabati dan mikroba. Pestisida nabati terdiri dari bisa dibuat dengan daun sirsak, tembakau, deris, mimba, sabadila, mindi, dan lain-lain. Sedangkan mikroba bisa menggunakan Beturingini, SINPV, Metarhizium, Actinomycetes, Trichoderma, Gliocladium, dan lain-lain. Pestisida nabati yaitu bahan beracun nabati. Pestisida yang bahan aktifnya mengandung senyawa-senyawa yang dibuat oleh tanaman, terkandung pada daun, batang, akar, biji, buah, dan atau bunga. Pestisida nabati untuk kesehatan yaitu bisa digunakan sebagai obat-obatan, pemberantas vektor nyamuk, dan lain-lain. Sedangkan pada pertanian bisa digunakan untuk pengendalian OPT. Sejarah pestisida nabati yang pertama yaitu pada tahun 1649 rotenon digunakan untuk ikan di Amerika Selatan. 1690 ekstrak tembakau digunakan sebagai insektisida kontak untuk mengendalikan hama kepik di Prancis. Pada tahun 1800 penggunaan piretrum untuk mengendalikan serangga di Eropa. 1848 rotenon diberikan untuk pengendalian serangga di Asia. Pada tahun 1858 pertama kali piretrum digunakan untuk pengendalian hama di Amerika Serikat. Prospek pestisida nabati. Nilai impor pestisida sintetis tahun 2000-an mencapai 375 miliar rupiah per tahun. Pestisida nabati prospektif dikembangkan. Yang pertama, pencarian jenis tanaman baru yang potensial untuk sumber bahan baku pestisida nabati. OKA tahun 1993 dari 6.000 tanaman, 2.000 diantaranya memiliki aktivitas insektisida. Yang kedua, pengujian dan seleksi untuk mendapatkan senyawa beracun nabati yang unggul. Yang ketiga, pengembangan teknologi formulasi. Fungsi dari pestisida nabati yang pertama yaitu sebagai repelen atau cara kerja pestisida menolak kehadiran serangga, misal dengan bau yang menyengat. Yang kedua, antividan, mencegah serangga memakan tanaman yang telah diaplikasikan oleh pestisida nabati tersebut. Merusak perkembangan telur, larva, dan pupa. Menghambat reproduksi serangga betina menjadi racun syaraf. Mengacaukan sistem hormon di dalam tubuh serangga. Sebagai atraktan, pemikat kehadiran serangga yang dapat dipakai pada perangkap serangga dan mengendalikan pertumbuhan jamur atau bakteri. Kelebihan pestisida nabati yang pertama yaitu sebagai degradasi atau penguraian yang cepat oleh sinar matahari. Memiliki pengaruh yang cepat yaitu menghentikan nafsu makan serangga walaupun jarang menyebabkan kematian. Toksisitasnya umumnya rendah terhadap hewan dan relatif lebih aman pada manusia dan lingkungan. Memiliki spektrum pengendalian yang luas, racun lambung dan syaraf, dan bersifat selektif. Dapat diandalkan untuk mengatasi OPT yang telah kebal pada pestisida kimia. Fitotoksitas rendah yaitu tidak meracuni dan merusak tanaman, murah dan mudah dibuat oleh petani. Kelemahan pestisida nabati yang pertama yaitu karena sifatnya cepat terurai dan daya kerjanya relatif lambat, maka aplikasinya harus lebih sering. Daya racunnya rendah, tidak langsung mematikan bagi serangga. Produksinya belum dapat dilakukan dalam jumlah besar karena keterbatasan bahan baku, kurang praktis, dan tidak tahan disimpan terlalu lama. Tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati yaitu yang pertama mimba yang mengandung azadirachtin, meliatriol, salanin, nimbin, dan nimidin yang sebagai insektisida, antivedan, repelen, dan antihormonal, dan antiviral yang dapat digunakan yaitu daun, buah. Yang kedua yaitu Annona squamosa, mengandung squamosin dan asimisin, bagian tanaman
Bagian tanaman yang dapat digunakan yaitu biji, buah mentah, daun, akar. Daya racun sebagai insektisida, racun kontak, racun perut, repelen, dan antivedan. Yang ketiga yaitu Pyrethrum, pemanfaatan sebagai obat nyamuk dan pestisida nabati berspektrum lebar. Tumbuhan ini dapat tumbuh di dataran tinggi lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.